Hai, kembali bersama saya Valentino Wadiki. Kali ini kita akan belajar bahasa Yunani Koine. Tentu untuk belajar bahasa itu butuh tahapan yang sangat panjang ya. Butuh durasi yang lama, tetapi bukan berarti tidak bisa. Nah, sebagai langkah dasar, kita harus mengetahui dahulu huruf demi hurufnya. Karena itu, mari kita pelajari. Nah, sekarang kita akan belajar alfabetnya. Ini merupakan langkah awal sebelum kita masuk ke dalam tahapan-tahapan daripada Yunani Koine yang kalau kita mau lihat, karena ini sifatnya adalah linguistik ya, artinya langkah awal mau tidak mau kita harus menguasai yang namanya alfabet atau huruf demi huruf. Nah, kali ini kita akan coba mempelajari satu demi satu ya, bagaimana karakteristik daripada huruf Koine Yunani ya. Baik. Pertama adalah huruf alfa ya. Kita lihat di sini sebelah kiri merupakan huruf daripada huruf besarnya. Yang sebelah kanan adalah huruf kecilnya ya. Bunyinya itu seperti kalau dalam bahasa Inggris itu kata father. Jadi alpha father. Nantinya huruf ini akan ditransliterasikan sebagai huruf A ya. Atau ketika kita latinkan dia akan sama ya, sama-sama huruf A. Dan berikutnya adalah huruf yang dinamakan huruf beta. Oke. Seperti dalam bahasa Inggris bunyinya itu seperti big beta, big beta. Nah, ini nantinya ditransliterasikan sebagai huruf B ya, sama. Sampai dua huruf pertama ini masih sama. Lalu berikutnya adalah gamma. Perhatikan gamma kalau dalam bahasa Inggris seperti bunyi give, gamma, give, gamma. Nantinya huruf ini akan ditransliterasikan sebagai huruf G. Nah, yang menarik adalah ketika masuk ke dalam huruf gamma, perhatikan untuk huruf kapitalnya. Ya. Huruf kapitalnya sungguh berbeda dibanding huruf G seperti yang kita pahami ya. Dan juga huruf G untuk huruf kecilnya. Ya. Ini karakteristiknya mirip seperti huruf Y tapi dia seperti ada simpul pita di bawah ya. Ini adalah huruf gamma. Berikutnya adalah ini yang dinamakan huruf delta. Perhatikan huruf delta bentuknya untuk huruf kapitalnya itu seperti segitiga. Ya. Seperti segitiga. Lalu ketika masuk ke huruf kecilnya, huruf deltanya ini seperti huruf O ya, tapi di atasnya itu ada seperti jambul yang bengkok ya, delta. Jadi ini huruf kecilnya. Nah, bunyinya itu seperti dalam bahasa Inggris itu kata door ya, delta door, kira-kira seperti itu. Nah, ketika kita transliterasikan, tentu dia akan ditransliterasikan sebagai huruf D. Itu adalah delta. Lalu berikutnya adalah epsilon. Ya, perhatikan dia huruf besarnya sama ya dengan huruf E kita. Dan huruf E kecilnya juga mirip ya, hanya dia bentuknya kita lihat ini seperti huruf C, lalu tengahnya ya ada garisnya. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris bunyi yang mendekati menyerupai itu seperti get ya, epsilon, get, epsilon. Nah, ketika kita transliterasikan atau latinkan itu nanti sama huruf E juga ya. Hanya dalam bahasa Yunani huruf E ini ada dua jenis ya.
Tapi nanti kita pelajari huruf keduanya. Baca gak lama lagi. Lalu berikutnya adalah zeta. Perhatikan ini zeta. Huruf besarnya adalah Z ya. Unik ya, kalau huruf alfabet kita Z ada di akhir, sementara ini zeta ini masih di bagian awal ya. Nah, sementara huruf kecilnya dia seperti punya karakteristik yang unik ya, mengarah huruf S tetapi di atasnya ada sedikit jambul, lalu di bawahnya ya ini menyerupai bengkokan-bengkokan huruf S tapi dia agak kecil ya. Kalau S yang biasa kan dia persinggungannya tuh hampir berimbang ya, atas yang bawah, tapi kalau yang ini begitu dia masuk ke bawah lekukannya ya dia lebih kecil ya dibanding yang besar yang atasnya. Oke, ruangnya. Nah, ini seperti bahasa Inggris tuh bunyinya zoo, zeta, zoo. Nah, ketika ditransliterasikan itu sebagai huruf Z ya. Itu zeta. Lalu berikutnya adalah eta ya. Kayak huruf Sunda kita, eta ya. Eta huruf besarnya seperti huruf H. Ya, huruf H. Sementara huruf kecilnya seperti huruf N ya. Jadi kalau huruf besarnya atau kapitalnya huruf H, sementara huruf kecilnya adalah seperti huruf N. Tapi dia bukan huruf H, bukan huruf N, tapi huruf E transliterasinya nanti. Ya, bunyinya itu seperti kata D, eta, D, eta, D, E-nya. Begitu kira-kira pembunyiannya. Lalu yang berikutnya, ya, ini merupakan huruf theta. Nah, huruf theta, huruf kapitalnya itu seperti huruf O besar, tapi di tengah-tengah itu ada garis yang di ujungnya, atas bawahnya itu ada lancip-lancipnya ya. Sementara huruf kecilnya dia melonjong dan di tengah-tengahnya ada garis. Ya, tapi bedanya kalau yang di huruf kapital garisnya itu tidak menyambung sisi kanan sisi kiri, sementara di huruf kecilnya dia langsung menyambung, ketemu ujung dan ujung. Theta ini bunyinya tuh seperti ting, theta, ting. Gimana dia transliterasinya? Ketika ditransliterasikan TH, nah, ada dua huruf yang menjadi satu ya, T dan H, sama-sama harus ditransliterasikan sebagai T dan H. Nah, bagaimana penyebutannya sulit ya karena belum ada vokalnya, tapi kalau ada vokalnya nanti ketika kita ketemu kasusnya, jenis katanya baru akan bisa lebih dibunyikan. Ya, kalau ini ya saya mau bunyikan TH susah ya. Ya intinya T dan H transliterasinya. Lalu berikutnya, ini yang paling mudah ya, iota ya. Huruf kapitalnya ya, sama dengan I kita, sementara huruf kecilnya dia garis kecil dan agak ada lancip di bawahnya itu ya, melancip di bawahnya. Nah itu iota bunyinya tuh seperti fit, iota, fit. Nah, gitu kira-kira. Tentu transliterasinya sebagai huruf I nantinya. Ini jangan sampai keliru karena ini yang paling mudah ya, dibanding huruf yang lain. Selain ada beberapa huruf yang juga mudah, alfa, beta, yaitu mudah-mudah. Lalu berikutnya adalah huruf kappa. Ya ini seperti merek sepatu ya, merek baju dari Italia ya. Kappa bunyinya tuh seperti bahasa Inggris tuh keep ya, kappa, keep ya. Ketika ditransliterasikan, dia akan ditransliterasikan sebagai huruf K. Dan berikutnya lambda ya. Tadi kita nggak ada kesulitan banyak dengan huruf K sama karena mirip ya. Jadi kita langsung ke lambda yang nantinya ditransliterasikan sebagai
huruf L ya. Saya gunakan L besar di transliterasi supaya bisa dibedakan dengan I. Nah, perhatikan huruf kapitalnya itu seperti huruf A tapi tidak ada garis di tengah ya, seperti huruf delta besar tapi di bagian dasarnya itu tidak menyambung. Jadi lambda, delta, dan alfa itu mirip-mirip ya. Bedanya cuma di garis tengah dan di garis paling dasar. Nah, sementara huruf kecilnya itu seperti T patah ya. Jadi ini kayak huruf T tapi patah ya. Lalu kemudian ya di atasnya jatuh ya. Seperti ini ya, lambda. Ini kalau dalam bahasa Inggris bunyinya seperti low ya. Low ya. Lambda low ya gitu. Transliterasinya adalah L pastinya. Lalu berikutnya ya, ini huruf mu ya. Pembunyiannya seperti mu. Transliterasi tentu sebagai huruf M ya. Kalau dia kapital ya mudah dikenali karena mirip dengan kita, alfabet Indonesia. Tapi kalau untuk huruf kecilnya dia justru seperti huruf U ya. Tapi bukan U, tapi ini adalah mu ya. Ketika ditransliterasikan dia sebagai huruf M. Oke, yang berikutnya saudara kembarnya juga nu ya, yang tadi mu, yang sekarang adalah nu. Nah, perhatikan itu bunyinya seperti name nu. Nah, gitu ya. Transliterasi ya tentu huruf N. Nah, yang menarik adalah kasusnya mirip dengan mu tadi. Kalau huruf kapitalnya kita bisa kenali, tapi huruf kecilnya nu itu seperti V kita. Jadi jangan sampai terbalik nanti ketika dibaca, ketika kita menemukan huruf ini di dalam teks Yunani ya, tidak dibaca sebagai V tapi nu ya. Atau nanti waktu ditransliterasi itu N. Lalu yang berikutnya yang merupakan huruf yang paling unik ya, si. Nah, perhatikan si. Si ini ya mirip penyebutan huruf Mandarin ya, si. Nah, atau kata Mandarin saya tidak tahu itu. Pokoknya si. Nah, perhatikan huruf kapitalnya ini di atasnya itu ada atap ya, di bawahnya ada dasar, tengah-tengahnya kayak hurufnya gantung ya, kayak huruf E, tapi yang pinggirannya ini sebelah kiri itu dibuang ya. Nah, kira-kira seperti itu. Lalu huruf kecilnya, perhatikan ini seperti gelombang ke bawah ya. Ini kayak ada huruf S, lalu di atasnya ada lekukan lagi ya. Si, wax ya. Kalau dalam bahasa Inggris tuh seperti bunyi wax, si, wax, si. Nah, transliterasinya sebagai huruf X. Ketika dalam transliterasi dia akan disamakan dengan huruf X kita. Nah, sementara yang berikutnya adalah Omikron ya. Tentu kita sudah tahu ini pasti adalah O bentuk transliterasinya. Nah, bunyinya itu seperti offering. Omikron, offering. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, Omikron ya atau O sama seperti epsilon dan eta ya. Sama-sama punya huruf atau vokal pendek dan vokal panjang. Kalau tadi E, kalau epsilon adalah vokal pendeknya, eta adalah vokal panjangnya. Sementara Omikron adalah vokal O untuk yang pendeknya. Nah, panjangnya nanti. Nah, berikutnya adalah Pi. Nah, perhatikan Pi. Pi ini mirip ya, yang huruf kapital dan huruf kecilnya ya. Ini kalau dalam bahasa Inggris itu seperti bunyi pray, P, pray. Nah, kira-kira bunyi seperti itu. Nah, ketika ditransliterasikan, dia akan ditransliterasikan sebagai huruf P. Ya, perhatikan ya, sebagai huruf P. Karena kalau kita belajar huruf sambung ya di sekolah dasar, ya huruf kecilnya ini seperti huruf R ya, tapi bukan R. Nah, justru dia adalah P. Nah,
Kita lanjut dulu ke huruf berikutnya. Nah, justru ini yang menjadi terbalik ya. Di sini adalah huruf ro ya. Kita lihat ketika bentuknya huruf ini seperti huruf P ya, baik huruf besarnya maupun huruf kecilnya. Ya, roaring ya kalau udah bunyi bahasa Inggrisnya roaring. Nah, perhatikan transliterasinya. Dia bukan ditransliterasikan sebagai huruf P, tapi sebagai huruf R. Nah, ya hati-hati untuk membacanya pi dan ro ya. Piro. Berikutnya ini adalah huruf sigma. Nah, sigma ini huruf yang unik karena punya 3 bentuk. Bentuk pertama adalah bentuk kapitalnya ya, ini seperti apa nih ya? Ya inilah sigma karakteristiknya ya. Agak futuristik dia. Lalu kemudian ada bentuk kedua ya, ini seperti huruf O, ada jambul ke depan, dan yang berikutnya adalah sigma ya, yang benar-benar seperti huruf S kita ya, karena memang dia ditransliterasikan sebagai huruf S memang. Sigma sit, sigma sit. Nah, perhatikan sigma. Kalau misalkan huruf besar itu kan umumnya digunakan untuk huruf atau nama orang, nama tempat misalkan begitu ya. Nah, kalau untuk sigma ya, dia ada pengecualian lagi ya, terutama untuk bentuk yang kedua dan ketiga. Kalau bentuk kedua dia biasanya digunakan di awal kata ya, maupun di pertengahan kata. Ya, awal kata dan pertengahan kata dengan catatan ya, dia bukan kata nama ya, pokoknya nama atau tempat, wilayah gitu ya. Lalu berikutnya yang bentuk ketiga daripada sigma ini biasanya ditempatkan di bagian paling akhir ya. Contoh kata yang paling mudah ya, seismos ya. Seismos itu ada 3 S ya. S yang pertama itu menggunakan sigma kedua, S yang tengah itu menggunakan sigma kedua juga, begitu yang akhir dia menggunakan sigma yang ketiga. Oke, ini yang sigma. Lalu berikutnya, nah ini adalah huruf tau ya. Tau ini nantinya tentu ditransliterasikan sebagai huruf T ya. Tau time. Nah, begitu pembunyiannya. Nah, perhatikan bentuknya sama ya dengan huruf T kita. Jadi kita nggak akan kesulitan untuk memahami ini. Oke, lanjut berikutnya adalah huruf upsilon. Kalau dalam bunyinya itu nanti duty. Upsilon duty ya. Transliterasinya adalah huruf U. Nah, perhatikan huruf kapitalnya dia seperti huruf Y kita, tetapi bukan Y, tapi dia adalah huruf U. Dan huruf kecilnya ya sama, huruf U. Ya, nanti jangan tertukar ya huruf upsilon ini ya dengan huruf yang tadi mirip ya, terutama huruf nu ya, karena dia seperti V kalau nu itu dan membuka di bawah ya. Seperti ini ya, mirip-mirip. Nanti ada beberapa huruf yang mirip saya akan sampaikan di materi berikutnya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah ini dia, huruf P ya. Bunyinya tuh seperti bunyi phone, P, phone, handphone, V. Nah, gitu ya. Transliterasinya itu bisa P dan H bersamaan atau F. Nah, ada beberapa buku yang merekomendasikan salah satu dari antaranya. Ya, kalau saya sih tidak terlalu kaku, silakan pilih salah satu. Hanya kalau dikasih pilihan saya mengikuti yang PH ya, PH untuk transliterasinya. Tapi nggak salah juga kalau F ya. Jadi tidak terlalu kaku lah untuk bagian ini. Nah, perhatikan bentuknya untuk kapital dan huruf kecilnya dia mirip ya. Hanya kalau kapitalnya dia huruf O-nya lebih bulat ya, dan garis pemisahnya ya itu ada ada seperti garis lagi ya di atasnya ini ya. Jadi
garis vertikal lalu ada garis horizontal di atas garis tengah-tengah ini ya. Oke. Ini adalah huruf P ya. Lalu berikutnya ini adalah huruf C. Nah, C bunyinya seperti crash C. Nah, crash C. Nantinya transliterasinya CH dan KH ya. CH dan KH, perhatikan ini bentuknya ya, seperti huruf X ya. Demikian juga huruf kecilnya, tetapi bukan huruf X ya, tapi CH dan KH. Ya ini kadang-kadang ada yang CH, ada yang KH. Terserah mau pilih yang mana. Lalu berikutnya, ini dia dinamakan huruf C ya. Itu bunyinya tuh seperti lips C, lips C. Nah, itu nanti translitasinya P dan S ya. P dan S ya. Nah, nanti ada bentuk-bentuk atau contoh-contoh yang nanti kita belajar di berikutnya. Ya ini ada huruf C seperti kalau huruf kecilnya seperti trisula ya, kalau yang huruf besarnya seperti kaki dian ya. Kaki dian tapi jumlahnya kan hanya 3 yang di situ. Nah berikutnya ini yang terakhir omega. Ya, bunyinya dari bahasa Inggris itu seperti kita menyebutkan kata vote omega, vote omega. Nah tentu ditranslitasikan sebagai huruf O, dan ini yang disebut O panjang ya. Kalau tadi omikron O pendek, ini adalah omega O panjang. Nah bentuk hurufnya, perhatikan ini kita sudah tahu ya, yang terbiasa dengan dengar kata omega ya, ini adalah lambang omega dan dia adalah huruf ya, ini kapitalnya. Sementara huruf kecilnya dia seperti huruf W kita, tapi ini bukan W, ini O, jangan sampai keliru nanti ya. Omega adalah huruf terakhir dari alfabet Yunani. Nah kita sudah belajar masing-masing huruf daripada alfabet Yunani, dan memang ini harus dikuasai. Ada yang bisa, tergantung metode belajar ya, ada yang dihafalkan, ada yang diulang-ulang supaya semakin paham, tergantung pendekatan belajarnya, tergantung kita mau menggunakan yang mana yang paling cocok, yaitu bicara pilihan atau selera. Oke, ini adalah pembelajaran tentang alfabet Yunani. Sekian dari saya, kita akan berjumpa lagi di materi berikutnya. Sampai jumpa.